Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Rain Bike. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau memberikan alasan saya mengenai sepeda Polygon Monarch 5. Dan saya ini beli Polygon Monarch 5 ini kurang lebih udah selama 1 tahun ya, satu tahun. Dan sebelum membeli Polygon Monarch 5 pasti saya memiliki beberapa alasan. Dan inilah alasannya. Oke, kita langsung saja ya, langsung to the point, langsung yang pertama. Yang pertama pastinya frame yang kokoh dan ringan. Kenapa saya bilang ringan? Karena frame dari Polygon Monarch 5 ini sudah menggunakan bahan alloy, ya teman-teman. Sudah bahan alloy dan catnya ini cukup bagus nih. Ini cukup bagus catnya, ini bukan stiker ya, ini bukan pakai stiker jadi nggak gampang terkelupas, ini bukan stiker dan catnya ini cukup bagus. Ini framenya berbahan alloy ya teman-teman, dan ini detail las-lasannya cukup rapi ya teman-teman, las-lasannya cukup rapi. Dan kita lanjut ke alasan yang kedua. Untuk alasan yang kedua yaitu pastinya grup setnya ini sudah menggunakan Shimano, baik itu shifter, FD dan RD teman-teman, sudah menggunakan grup set Shimano. Dan Shimano ini sudah terjamin kualitasnya karena Shimano merupakan produk Jepang ya teman-teman. Sudah produk Jepang dan ini kecepatannya 7x3 speed ya teman-teman. Dan alasan yang ketiga yaitu fork ya. Fork atau shock breakernya ini menurut saya empuk dan lumayan empuk dan tahan banting ya teman-teman. Lumayan empuk dan tahan banting, cuman ini masih kalah dengan forknya. Ini SR Saturn teman-teman, cuman SR Saturn ini seri XCE. Cuman masih kalah dengan sepeda seperti Cascade 4 ke atas ya teman-teman. Forknya sudah bukan XCE lagi, Cascade 4 ke atas. Dan Polygon Monarch 5 ini Polygon Monarch 5 ini framenya, untuk Polygon Monarch 5 dan Polygon Monarch 4 ini framenya dari alloy, sementara Polygon Monarch 1, 2 dan 3 itu framenya masih steel. Dan mungkin Polygon Monarch 1 kayaknya udah stop produksi teman-teman. Sekarang sisa Polygon Monarch 2 sampai Polygon Monarch 5. Nah kita lanjut ke alasan yang keempat. Alasan keempat itu dari RD-nya dan FD-nya teman-teman. RD-nya dan FD-nya ini menurut saya kuat ya teman-teman, awet. 1 tahun ini tidak ada masalah. RD-nya ini masih kuat, dari Shimano juga ya, produk Shimano juga. Dan pokoknya mantap lah, RD sama FD-nya ini masih awet ya sampai sekarang. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut yang kelima. Alasan yang kelima yaitu komponen-komponen dari sepeda ini seperti handlebar, stem dan juga seat post ini masih awet ya teman-teman. Masih awet dan kuat ya teman-teman. Ini kan handlebarnya besi ya. Besi, stemnya alloy dan seat postnya ini masih besi. Dan handlebarnya ini dan seat postnya ini belum berkarat ya teman-teman. Handlebar dan seat postnya ini belum berkarat dan masih bagus sampai sekarang, udah 1 tahun ini masih bagus. Oke, sekarang lanjut alasan yang keenam. Untuk alasan yang keenam ini yaitu di bagian saddle ya teman-teman, atau joknya. Di bagian saddle ini cukup empuk ya teman-teman, cukup empuk. Dan saddle ini juga elegan ya. Ini keluaran tahun 2020. Cukup elegan dan empuk lah, nyaman diduduki, nyaman. Oke, sekarang lanjut ke alasan ketujuh. Kita lanjut ke alasan yang ketujuh. Untuk alasan ketujuh ini dari pengereman ya teman-teman. Nah, ini pengeremannya teman-teman. Pengereman ini menggunakan Tektro. Biasanya Polygon itu menggunakan pengereman dari Tektro teman-teman.
Dan ini pengeremannya disc brake mekanik, bukan hidrolik. Nggak kayak motor, yang motor kan hidrolik. Kalau ini masih mekanik, belum hidrolik. Jadi pengereman itu biasanya ada dua jenis, yaitu mekanik dan hidrolik ya teman-teman. Kalau hidrolik ini biasanya kalau sekali pencet tuas remnya seperti ini itu udah pakem, itu hidrolik teman-teman. Cuman mekanik ini beda, ini dia lebih harus tenaga lebih ke dalam gini nih. Nah dia biar lebih ngerem, nah harus tarik ke dalam biar ngerem ya. Nah tapi ini Peligo Mentor 5 ini saya suka, ini pengeremannya ini enak sekali nih, diginin enak, ringan ya, ringan, enak. Dan selama satu tahun ini pengeremannya tidak ada masalah, disc brake-nya masih bagus, dan pokoknya masih pakem lah ya, masih pakem. Dan di tuas remnya pun juga tidak ada masalah. Oke, sekarang kita lanjut ke alasan yang ke-8 ya teman. Kita lanjut ke alasan yang ke-8. Ke-8 itu ban ya teman-teman. Untuk ban ini saya akui ini bagus ya teman-teman, masih bagus. Selama 1 tahun ini belum botak teman-teman. Ini bannya ini dari Daily Tire ukuran 26x195 ya teman-teman. Bannya ini masih bagus sekali, belum botak ya teman-teman. Dan yang saya suka ini gerigi-geriginya ini kecil ya teman-teman, jadi enak di jalan off-road maupun on-road. Di on-road masih bisa, back to work masih bisa, night ride masih bisa ya teman-teman. Dan ini mantap teman-teman, banyak enak, enteng juga teman-teman. Oke, kita lanjut yang ke-9, yang terakhir ya teman-teman, yang ke-9, yaitu yang pasti dari segi harga ya teman-teman. Untuk harganya ini dibanderol waktu itu tahun 2020 bulan Juli, antara Juni atau Juli itu saya beli seharga 2.250.000, dan yang saya dengar ini harganya sudah naik ya teman-teman. Jadi seharga 2,5 juta. Ya 2,5 juta ini udah naik. Dulu itu 2.250.000, masih 2.250. Sekarang sudah naik menjadi 2.500.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi alasan saya kenapa memilih sepeda Peligo Mentor 5 ya teman-teman. Menurut saya kesimpulannya Peligo Mentor 5 ini selama 1 tahun awet ya teman-teman, awet. Yang saya suka itu Peligo Mentor 5 keseluruhannya ini awet selama 1 tahun ya teman-teman, tidak ada masalah. Paling waktu itu pernah ban dalam ini bocor nih, bannya bocor waktu itu, pernah bocor, cuman habis itu ditambal udah nggak pernah bocor lagi. Dan oh ya teman-teman, ini cranknya ini kan pelindung cranknya ini kan mika ya teman-teman, ini terbuat dari bahan mika. Cuman teman-teman jangan khawatir ya, jangan khawatir, karena ini saya udah pernah pas lagi main sepeda itu jatuh 2 kali ya teman-teman, itu 2 kali pakai sepeda ini. Dan mikanya ini masih aman-aman aja, tidak ada rusak, masih aman-aman aja, tidak pecah ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, mikanya kuat kok, kuat. Teman-teman, mungkin sekian dulu videonya. Kesimpulan saya, sepeda ini cocok bagi kalangan pemula teman-teman, recommended pokoknya. Bagi anak-anak juga bisa teman-teman, bagi orang remaja juga bisa, dan bagi dewasa juga bisa teman-teman. Sepeda ini cocok untuk back to work juga bisa, karena yang tadi saya bilang bannya ini, kembangnya atau naps bannya ini kecil teman-teman, jadi tidak berat di jalan raya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru tentang sepeda dari channel ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman.